Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Mudah-mudahan baik ya. Saya doakan mudah-mudahan Anda baik. Kali ini saya akan membawakan materi pertanyaan seminar proposal. Nah, apa saja pertanyaannya? Tetapi pada kali ini saya akan fokuskan kepada penelitian yang kualitatif. Jadi teman-teman yang mau membuat proposal kualitatif bisa menyimak video ini. Tetapi kalau penelitiannya lain, ini boleh menyimak. Tetapi kan nanti ketika di metode penelitian di pertanyaan bab 3 itu kan berbeda. Tapi kalau di awal-awal bab 1, bab 2 mungkin ya ada kemiripan-kemiripan ya. Oke. Jadi proposal kita ini terdiri dari 3 bab ya, 3 bab. Bab 1, bab 2 dan bab 3. Nah, pertanyaan-pertanyaannya nanti juga ada di seputar itu semua. Jadi jangan khawatir, pertanyaan tidak akan lari dari 3 bab itu. Nah, di bab pertama itu biasanya pendahuluan ya. Nah, ini yang sering ditanyakan adalah ini. Mengapa mengambil judul ini? Nah, judul teman-teman itu dipertanyakan, mengapa mengambil judul ini? Masih ingat dengan materi saya yang ini, yang terkait latar belakang ini penelitian? Nah, jawabannya di situ. Pertanyaan mengapa mengambil judul ini? Jawabannya di mana? Di latar belakang. Nah, dari latar belakang itu sebenarnya kan memunculkan judul. Jadi latar belakang itu kan isinya kesenjangan antara teori dengan realita yang ada di lapangan. Nah, dari situ semua nanti akan mengerucut sampai ke judul. Nah, ketika ditanyakan mengapa mengambil judul ini, teman-teman jawab saja latar belakangnya apa, konteks penelitian. Kalau dalam penelitian kualitatif gitu ya, apa konteks penelitiannya, latar belakangnya itu apa. Nah, Anda paparkan latar belakang Anda. Kalau bisa ya Anda buat ya inilah ringkasannya aja biar cepat nanti kalau jawabannya ada pertanyaan semacam itu. Kemudian ditanyakan lagi fokus penelitiannya. Mungkin disuruh apa fokus penelitian Anda. Kalau bisa Anda hafal lah, tidak membaca cuma sedikit saja ya, dihafalkan. Atau mungkin dari fokus Anda itu ada yang perlu diperbaiki, mungkin tidak sesuai dengan teori atau bagaimana. Nah itu. Kemudian yang ditanyakan lagi tujuannya, apa tujuan penelitian Anda gitu ya. Tujuannya ada kan di bab 1 itu. Anda baca atau Anda hafalkan saja lah cuma sedikit. Mengapa? Karena antara fokus itu apa sih? Rumusan dengan tujuan itu kan sama gitu ya. Karena tujuan arahnya kan ke fokus. Kemudian ditanyakan lagi, apa manfaat penelitian Anda gitu ya. Tanya manfaatnya apa. Jawab aja manfaatnya ada 2. Apa secara teoritis dan secara praktis gitu kan. Kalau secara teoritis itu terkait dengan pengembangan keilmuan. Kalau secara praktis ya tergantung langsung dari penelitian kita. Kalau kita di sekolah ya untuk sekolah apa gitu ya, lembaganya apa gitu ya, itu terkait manfaat penelitian. Kemudian selanjutnya adalah ini biasanya agak apa ya, semi menjebak gitu ya. Sudah banyak yang meneliti judul Anda ini, mengapa Anda masih saja meneliti lagi dan lagi? Coba, pertanyaan ini kan menjebak ya. Wah, jawabannya apa Mas kalau seperti itu? Jawabannya adalah di ini penelitian terdahulu dan originalitas penelitian Anda. Jawabannya di situ. Jadi kan fungsinya penelitian terdahulu itu agar penelitian kita itu tidak sama. Nah, ada yang memiliki keterbaruan. Nah, di situ. Jadi jawabannya itu tadi ada di penelitian terdahulu kita. Itu terkait di bab 1. Kemudian di bab 2 sekarang. Bab 2 itu apa? Bab 2 itu kajian teori atau kajian pustaka. Nanti pertanyaannya apa ya? Biasanya gini. Teori siapa yang Anda gunakan? Ditanyakan. Kan kita ini kan masalah teori kita ini mengambil teori punyanya siapa, pakar siapa, ahli siapa gitu ya. Jadi disampaikan. Terus pertanyaan lagi mungkin seperti mengapa mengambil teori ini? Ya jelaskan teori ini memang relevan gitu ya kan dengan tema penelitian dan sebagainya. Sampaikan semacam itu. Terus ditanyakan lagi mungkin apakah teori ini sudah sesuai dengan tema penelitian Anda gitu kan. Sudah sesuai berdasarkan argumen Anda sebutkan.
teorinya apa, ini sudah sesuai, ini bukunya sudah sesuai. Nah, kemudian kadang penguji itu memberikan pertanyaan begini, bagaimana dengan teori yang ini? Jadi beliau kan tahu kan macam-macam teori itu kan. Yang tidak ada di proposal kita, beliau tanyakan, kalau bagaimana dengan teori yang ini? Beliau punya alternatif lain. Itu kan membuat kita bimbang. Jawab aja sesuai dengan Anda tulis gitu ya. Berdasarkan diskusi saya dengan pembimbing, teori itu bagus tetapi tidak pas dengan apa yang saya teliti, begitu aja, tidak masalah. Oke ya, itu bab 2 terkait kajian teori atau postuka. Pertanyaannya semacam itu kurang lebih gitu ya. Kemudian di bab 3 itu metode penelitian. Nah, karena memang yang kita bahas adalah seminar proposalnya kualitatif, maka pendekatannya akan ditanyakan. Metode penelitian kan ditanya, pendekatan yang Anda gunakan ini pendekatan apa? Ya, sudah pasti ya, pendekatan apa? Kualitatif. Jenisnya apa? Nah, jenisnya kan banyak. Umumnya, saya fenomenologi, saya studi kasus gitu ya. Jawab saja semacam itu. Kemudian, mengapa mengambil lokasi di sini? Sampaikan. Kan banyak nih lembaga pendidikan, umpamanya kan begitu. Oh, banyak sih tempat-tempat yang lain gitu. Mengapa mengambil di sini? Sampaikan alasannya ini secara akademis lah, secara menunjukkan bahwa kita ini seorang ilmuwan gitu ya. Jawab karena secara teori lembaga pendidikan ini, umpamanya kita mau lembaga pendidikan gitu ya, telah melakukan pendidikan yang sangat baik, umpamanya kan begitu. Buktinya ini disampaikan. Bukan sekedar lembaga ini dekat Pak gitu ya. Saya kerja di sana, saudara saya di sana, jadi enak nanti penelitian. Ya jangan semacam itu. Jawabannya harus apa? Ketika ditanya mengambil penelitian di sini, ya jawaban secara akademik tadi. Kemudian ditanya data apa yang Anda teliti gitu ya. Data apa yang Anda cari gitu ya. Jawabannya di mana? Jawabannya di fokus ya tadi. Fokus atau rumusan. Data yang ada di fokus rumusan itu yang memang kita cari. Sebutkan aja data ini. Data yang saya cari ada 2, data primer dan sekunder. Data primer ini disampaikan yang mengacu kepada fokus penelitian atau rumusan masalah gitu lah. Kemudian sumber datanya siapa gitu. Sumber datanya apa gitu ya. Nah, disebutkan aja yang ada di bab 3 tadi. Ada sebenarnya di bab 3 kita. Hanya kita mungkin ya lupa atau gimana. Sebutkan aja itu sumbernya ini Pak, ini. Kalau penelitian di sekolah gitu ya. Sumbernya ya kepala sekolah, kemudian wakilnya, wakil kurikulum gitu ya, guru-guru siswa gitu. Mungkin semacam itu gitu ya, atau yang terlibat dengan lembaga kita teliti gitu ya. Nah, terus lagi ditanya lagi, metode pengumpulan data Anda ini apa gitu ya. Anda sebutkan gitu ya. Tidak usah dibaca, pasti sudah hafal kan. Kalau kualitatif pasti wawancara, observasi, dokumentasi gitu. Ya, sampaikan aja itu. Siapa yang Anda wawancarai, observasi apa yang Anda lihat, umpamanya kan gitu. Dokumen apa yang Anda cari, ya sampaikan ada yang sesuai dengan kita tulis gitu ya. Teknik analisis datanya apa ini gitu ya. Sampaikan teknik analisis saya yang gunakan ini menurut Spradley ya. Menurut ini Miles and Haberman atau yang lainnya gitu ya. Boleh-boleh saja teknik, kan banyak kan. Teman-teman bisa memilih gitu ya. Kemudian yang ini yang terakhir biasanya kan ditanya keabsahan datanya kayak apa gitu. Bagaimana Anda memastikan bahwasanya data yang Anda cari itu kredibel. Nah, sampaikan bagaimana memastikan kualitas data kita gitu ya. Ada banyak misalnya triangulasi gitu kan ya. Dan teman-teman bisa lihatlah di bab 3 Anda. Terima kasih teman-teman telah mengikuti video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.